Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-39 sampai 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, 3 perumpamaan Tuhan Yesus tadi, perumpamaan tentang 2 orang buta, perumpamaan tentang murid dan guru, dan perumpamaan tentang selumbar dan balok, haruslah kita tempatkan dalam bagian daripada pewartaan dan pengajaran Yesus. Kalau saudara dan saya baca seksama Injil Lukas itu, Lukas 6, Yesus menyampaikan sejumlah pengajaran tentang kerajaan Allah. Dan ketiga perumpamaan itu adalah bagian dari pengajarannya itu. Nah, bila kita renungkan dari pewartaan dan pengajaran Yesus, ada 2 intinya. Pertama, hidup yang berpusat kepada Allah. Hidup yang berpusat kepada Allah. Yesus meminta para pendengarnya, murid-muridnya dahulu dan sekarang supaya hidupnya berpusat kepada Allah. Bertumpu, bergantung total kepada Allah. Bukan berpusat kepada diri sendiri. Bukan berpusat kepada harta benda, kepada uang. Bukan berpusat kepada kuasa. Bukan berpusat kepada nafsu atau kepada kesenangan, melainkan kepada Allah. Nah, sebab itu Yesus menantang, mengajak murid-muridnya dulu dan sekarang kita untuk selalu mencari Allah, mencari kehendak-Nya, menjadikan Allah sebagai Tuan, sebagai Raja dalam kehidupan kita, yang mengatur hati, pikiran, seluruh totalitas hidup kita. Yang kedua, inti pewartaan dan pengajaran Yesus adalah hidup yang berorientasi kepada kasih. Yesus mengajak murid-muridnya dulu dan sekarang supaya hidupnya berorientasi kepada kasih. Menjadikan kasih itu sebagai nilai yang paling tinggi dalam hidupnya.
Bila saudara dan saya perhatikan dalam Injil Lukas pasal 6 bagian yang pertama, bahkan hukum-hukum agama, termasuk hukum tentang hari Sabat, ditempatkan dalam rangka kasih. Mengapa? Sebab kasih itulah Allah. Sebab kasih itulah yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Ketika saudara dan saya tidak mengasihi, maka hidup kita menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudara, kembali kepada 3 perumpamaan tadi. Ketiga perumpamaan tadi harus kita tempatkan dalam rangka membangun hidup yang berpusat kepada Allah dan berorientasi kepada kasih. Ada 3 hal. Pertama, satukan kata, hati, pikiran, dan perbuatan kita. Satukan kata, hati, pikiran, dan perbuatan kita. Tidak ada maksud Tuhan Yesus untuk meremehkan, menghina orang buta melalui perumpamaan itu. Ketika Yesus mengatakan tamsil atau perumpamaan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah mereka akan terperosok sama-sama ke dalam lubang? Yesus sebetulnya sedang mengkritik pimpinan masyarakat dan agama Yahudi pada waktu itu, yang tidak tahu kebenaran, yang tidak hidup dalam kebenaran, tetapi memposisikan dirinya sebagai pengajar kebenaran. Bagi Yesus, tidak bisa orang mengajarkan kebenaran jika dia tidak tahu dan hidup dalam kebenaran. Dulu ada Ephorus kita yang mengatakan kepada kami para pendeta, jami tahoma hanguluamu, hanguluhoma jami tamu. Khotbahkanlah hidupmu, hidupilah, hayatilah khotbahmu. Artinya apa? Semua kita, pendeta, sintua, ruas, kita harus satu dalam kata, hati, pikiran, dan tindakan. Kita harus baik, kita harus benar dalam perkataan, dalam perasaan, dan juga dalam tindakan. Nah, kita di Indonesia punya sebuah perumpamaan yang mirip dengan itu. Kita tidak bisa menyapu rumah dengan sapu yang kotor. Kita tidak bisa menyapu rumah dengan sapu yang kotor. Nah, saudara-saudara, untuk mengajarkan kebenaran, maka kita harus tahu, paham, dan hidup dalam kebenaran. Untuk mengajarkan dan hidup dalam kebersihan, kita juga harus pertama-tama menghayati dan hidup dalam kebersihan. Dan leluhur kita punya kearifan untuk itu. Ketika leluhur kita mengatakan, marnapunado hata. Kata-kata punya pemilik. Artinya apa? Saudara dan saya tidak punya hak berbicara tentang moral jika saudara dan saya adalah seorang maling. Saudara dan saya tidak berhak menurut leluhur kita mengatakan jangan mencuri, jangan korupsi, jika pada dasarnya kita sendiri adalah seorang maling atau seorang koruptor. Yesus mengkritik pemimpin-pemimpin agama, pemimpin masyarakat Yahudi waktu itu yang lain perkataannya, lain dalam hatinya, lain pula tindakannya. Bagi Yesus, mereka sama dengan orang hipokrit atau munafik. Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus? Tetaplah belajar dan tetaplah rendah hati. Dalam perumpamaan kedua, Yesus mengatakan, tidak ada orang yang melampaui gurunya. Apa artinya itu, saudara-saudara? Pertama-tama,
Tidak ada kata selesai, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Sepanjang hidup kita, saudara dan saya diminta untuk menjadi seorang murid. Pertama-tama tentu murid Tuhan. Kita tidak pernah selesai menjadi murid. Nah, karena itu kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai orang yang sudah selesai, final, sempurna, dan karena itu tidak perlu lagi belajar. Dan jangan pernah menganggap guru kita, Tuhan, juga guru-guru kita di dunia lebih tinggi, lebih rendah daripada kita. Yesus mengatakan, bila seorang murid tamat, cukuplah dia sama dengan gurunya. Melalui perumpamaan itu Yesus mau mengajak kita untuk tetap rendah hati dan tetap belajar. Saudara-saudara, kalau ada orang yang merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya tak perlu lagi belajar, tak perlu lagi berubah, tak perlu lagi mendengar, dialah orang yang paling sombong, paling congkak di dunia ini. Yang ketiga, bangunlah kemampuan melakukan introspeksi, pemeriksaan diri sendiri, sekaligus kemampuan mengkoreksi diri sendiri. Saudara-saudara, Yesus memakai perumpamaan tentang selumbar atau secuil kayu, serpihan, gergaji, dan balok. Nah, kita di Indonesia punya pepatah juga yang mirip. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, apa yang bisa kita petik di sana dalam rangka membangun hidup kita tetap berpusat kepada Allah dan berorientasi kepada kasih. Baiklah kita sadar kita semua, saudara dan saya, potensial melakukan kekeliruan atau kesalahan. Kita semua adalah orang berdosa, sebab itu kita potensial mampu keliru dan salah. Sebab itu kita harus rela ditegur dan dikoreksi. Tapi selanjutnya melalui perumpamaan itu Yesus mau mengingatkan kita, rupanya jauh lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Apalagi jika orang lain itu adalah orang yang berbeda dengan kita. Apalagi jika orang lain itu adalah orang yang tidak kita sukai. Ketika saudara dan saya membenci seseorang, sangat mudah melihat kesalahannya. Dan lebih dari itu, kesalahan kecil akan menjadi tampak sangat besar. Tapi sebaliknya, kita semakin sulit melihat kesalahan diri kita sendiri. Saudara-saudara, hati-hati. Ketika kita sedang bertengkar, ketika kita sedang konflik dengan siapapun itu, sangat mudah melihat kesalahan orang lain. Tapi sebaliknya semakin sulit melihat kesalahan diri sendiri. Dengan 3 sikap itulah Yesus mau mengajak kita, para muridnya dahulu dan muridnya yang sekarang, yaitu kita, untuk membangun hidup kita berpusat, bertumpu kepada Allah, sekaligus berorientasi kepada kasih. Dan itu jugalah yang mau kami sampaikan kepada kawan-kawan yang hari ini menerima tahbisan Sintua. Tetaplah pusatkan hidupmu kepada Allah dan tetaplah berorientasi kepada kasih. Satukan kata, hati, pikiran, dan tindakan. Tetaplah belajar walau sudah ditahbiskan, dan tetaplah rendah hati. Bangunlah kemampuan melakukan introspeksi dan kemampuan untuk mengkoreksi dan memperbaiki diri kita. Sebab hanya dengan demikianlah kita tetap dapat hidup berpusat kepada Allah dan berorientasi kepada kasih kepada sesama. Amin.
Terima kasih Allah. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami hidup berpusat kepada Allah. Supaya kami selalu mencari kehendak-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Supaya kami selalu bertanya kepada Tuhan sebelum kami mengambil keputusan. Supaya kami mencari bimbingan Roh-Mu dalam masa-masa sulit kehidupan. Supaya kami menjadikan Engkau sebagai Tuan, Majikan, Raja dalam kehidupan. Engkau mengajarkan kami supaya kami berorientasi kepada kasih. Menjadikan kasih sebagai nilai yang tertinggi dalam hidup kami. Ya Allah, ajarlah kami supaya kami tetap dapat menyatukan kata, hati, pikiran, dan tindakan kami, membangun integritas kami. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan belajar, menghormati guru-guru kami di dunia. Dan menjadikan Tuhan sebagai guru kami sepanjang hidup. Ajarlah kami untuk membangun kemampuan melakukan koreksi diri sendiri, melakukan introspeksi. Bantu Tuhan supaya kami mengenali kelemahan, kekurangan, kekeliruan dan kesalahan kami dan memperbaikinya. Jauhkan kami Tuhan, terutama ketika kami dalam perbedaan pendapat, dalam konflik, supaya kami tidak menghabiskan energi dan waktu kami hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Terima kasih Allah. Kami bersyukur hari ini Engkau mau memberikan tahbisan kepenatuaan melalui gereja-Mu kepada 5 orang sahabat kami. Engkau sendirilah ya Allah yang meneguhkan hati mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu. Karuniakanlah hikmat yang berasal daripada-Mu. Berkatilah kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Dan Engkau sendirilah yang menguatkan mereka melakukan tugas yang Engkau berikan melalui gereja-Mu. Terima kasih Allah. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir di sini, terutama yang tidak bisa hadir Tuhan karena kami harus mematuhi protokol kesehatan. Berkatilah semua jemaat-Mu, kecil dan besar. Berkati rumah tangganya, berkati profesinya, berkati kehidupan perekonomiannya. Demi nama Kristus. Amin.